Bab 251. Hal bahagia juga dirasakan oleh Gibran, Zico dan Zidane. Mereka langsung memeluk Azam satu persatu dan tak malu meluapkan rasa sayang. Sambil menangis. "Maafin gue, Bang. Gue gak bisa ngapa-ngapain saat lo dicelakain orang," ujar Zidane dalam pelukan Azam. Azam memukul pelan punggung Zidane sambil terkekeh. Terlalu banyak rasa yang bercokol di hatinya sampai tidak sanggup untuk membuat dia bicara. Begitupun saat Gibran juga ikut memeluk pamannya. "Nyong janji Bang. Gak akan teledor lagi. Janji Bang." Azam menganggukkan kepalanya. Saatnya Zico memeluknya. Keempat pria muda tampan itu saling berpelukan. "Maafin gue Bang." "Maaf." Hanya itu yang bisa Zico ucapkan. Ia terlalu sakit jilka mengingat kakaknya dibawa mafia akibat kecerobohannya. 75. Para tamu undangan dan juga keluarga yang melihat mereka sangat kagum akan kekompakan empat pemuda tersebut. Azam lalu bicara. "Jadi, sekarang mikir dua kali kan? Buat ngarepin bini gue. Mafia aja gak bisa misahin gue sama Seva," ucap Azam sombong. Seketika pelukan keempatnya terlepas. Azam tertawa lalu menuju pelaminan tempat istrinya berada. "Kok, gue kesel ya? Gue tarik air mata gue," ucap Zico tiba-tiba. "Pada bae Bang. Nyong udah romantis banget tadi. Aku tuh gak bisa diginiin Bang," timpal Gibran. "Sombong pisan, abang kan bebas karena dibebasin. Cek. Takabur," ucap ketiganya menisuh-misuh. Namun saat Azam melirik ke belakang, langsung tersenyum dan memberi semangat dengan memberi sign love. Azam, dibantu ketiga saudaranya, melewati semua kerumunan orang yang membelah memberi jalan untuknya lewat. Demi menuju pelaminan, di mana Seva sudah menanti. Andai tak dicegah oleh ibu mertua serta sang bude sudah dipastikan kalau Seva akan berlari mengejar suaminya dan masuk dalam pelukannya. Entah apa yang terjadi sampai Azam pun tidak berganti pakaian. Namun, kehadirannya bagaikan hujan di tengah gurun pasir yang gersang dan sangat menantikan dirinya. "Dia datang kan Nak? Dia datang," ujar Aprilia yang sangat bahagia melihat putranya datang. Seva mengangguk sambil menangis. Langkah demi langkah yang diambil suaminya terasa begitu lambat dan tak lama dia sudah sampai pelaminan. Dengan langkah berat, penuh kelegaan, Azam menuju istrinya. Keduanya sama-sama menangis dan Seva tak sabar lalu berlari memeluk suaminya. Suara tepuk tangan hadirin yang datang, mewarnai pertemuan dua sejoli yang meskipun tidak banyak yang tahu keduanya berpisah sementara karena ketamakan dan keserakahan orang-orang jahat yang menginginkan kehancuran mereka. Azam menciumi wajah istrinya berkali-kali. "Maafkan Abang. Maafkan Abang." Seva menggelengkan kepalanya sambil menangis. Lalu memeluk lagi suaminya. Isak tangis bahagia mewarnai pesta malam ini. Aprilia, Riani, Stella dan Zia juga tersenyum lega saat suami mereka tak lama masuk ke aula. Zia akan berlari menemui Wira. Namun ditahan Riani. Hingga Zia hanya bisa cemberut di sisi pelaminan namun tak ayal dia juga tersenyum pada suaminya dan Wira membalasnya. Boril menggelengkan kepala pada istrinya lalu memberi isyarat agar Aprilia menghapus air matanya sendiri. Aprilia tertawa kecil namun malah menangis lagi. Stella memeluknya sambil melirik ke arah Alex dan mengedipkan mata. Dibalas ciuman jauh dari Pangeran Brebes. Sedangkan Riani, membuat isyarat tanpa suara dengan gerakan bibirnya pada sang suami, "I love you."
Andika terkekeh. Ia akan balas pernyataan cinta sang bidadari Pangalengan itu saat berduaan nanti. Azam memeluk Seva seolah tak ingin melepaskannya. Ia lalu menggamit dagu istrinya. Pengantin tercantik di dunia yang pernah abang lihat, ternyata hanya milik abang. 76. Seva tersenyum dengan netra berkaca. Azam mendekatkan wajah mereka lalu menyatukan bibir dan menciumnya istrinya dalam. Aula menjadi gelap seketika dan cahaya lampu pun langsung tersorot pada mereka. Suasana pesta makin meriah dengan musik orkestra layaknya pernikahan zaman Victoria yang dikemas merdu dan lembut mengalun dan suara tepuk tangan tamu undangan yang larut dalam kebahagiaan mereka. Mengikis pemberitaan jika mereka menikah terpaksa. Buktinya kebahagiaan terpancar jelas dari cinta mereka keduanya. 77. Pesta dilanjutkan hingga tengah malam menjelang pagi. Bagi sebagian tamu yang memang pecinta pesta, tentu tidak keberatan. Mereka mengikuti acara ini sampai pagi. Acara puncak kemeriahan adalah ketika pesta dansa pengantin bersama dengan para tamu undangan. Tentu Azam dan Seva yang menjadi pusat perhatian acara malam ini. Suasana romantis dan bahagia tercipta begitu saja. Kebahagiaan sepasang pengantin muda yang sebentar lagi akan jadi orang tua itu juga begitu besar dan memberikan aura positif bagi anggota keluarga serta tamu yang lain. Boril, Andika, Alex, Wira berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Tak nampak kata lelah walau beberapa jam yang lalu mereka habis berjibaku dengan para mafia. Terlihat kini santai dan seolah tak terjadi apa-apa. Sedangkan ketiga pemuda harapan bangsa, ikut juga melantai bersama dengan kenalan mereka di pesta. Umum terjadi jika Zico dan Zidane memiliki teman dansa. Meski baru pertama berkenalan di malam itu. Ya, Zico dan Zidane saja yang ikut melantai. Sedangkan Gibran, memilih duduk di kursi. Bukan tak ada yang mengajak melantai ya hadirin, Satria Gibran Prakoso bahkan beberapa kali menolak ajakan para tamu-tamu wanita. Ia hanya tak suka kenalan cepat lalu bisa berdansa seintim itu. Rawan cinta satu malam oh indahnya. Semoga kedua saudaranya hanya berdansa saja. Tidak aneh-aneh. Gibran malah melakukan siaran langsung dari laman akun Instagramnya. Lalu mencari spot yang enak agar backgroundnya bagus. Saat sudah bagus, Gibran berdecak karena tak sengaja merekam Azam dan Seva yang sedang berdansa. Cek, pindah ah. Ganggu pemandangan bae. Serem. Umpatnya lalu berpindah mencari tempat yang aman untuk posisi yang pas untuk siaran langsung Instagramnya. Seva dan Azam nampak sedang berdansa di atas pelaminan mereka. Abang, adalah pengantin pria paling jelek dan lusuh di dunia. Abang kotor banget. Ujar Azam awalnya menolak berdansa dengan Seva karena ia belum berganti pakaian. Belum mandi juga. Seva tersenyum lalu melingkarkan kedua tangannya di belakang leher sang suami. Aku gak keberatan. Abang tetap wangi kok. Jawab wanita cantik itu. Ujarnya sambil mencium bawah rahang suaminya yang memang masih wangi itu. Oh, cinta. Semua nampak indah ya Dit. Untung istrinya Seva ya Dit, kucel dan kumal begini, masih gak keberatan. Ada banyak kata dan pertanyaan yang ingin dia sampaikan untuk suaminya terkait penculikan yang samar-samar dia dengar karena tidak fokus. Seva hanya berpikir dan bertanya-tanya kapan suaminya kembali. Namun, biarlah nanti saja dia tanyakan hal itu. Abang pasti lelah. Ucap Seva menyentuh rahang suaminya. Azam memang tampan dengan sejuta pesonanya. Andai ia tak kaya raya sekalipun, Azam memang semenarik itu.
Wajar saja jika Alea menggunakan 1000 cara untuk memisahkan mereka. Walau dengan cara yang salah. Seva sendiri berpikir andai ia ada di posisi Alea, ia pun akan melakukan hal yang sama. Tak rela ia kehilangan pria yang sudah menetap di hatinya ini. Azam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi abang mau mandi, bisa tolong mandin. Netra coklat Seva menyipit. Ayo dong. Permintaan yang lagi ulang tahun nih ma. Papa pasrah deh di apa-apain. Pinta Azam. 78. Tapi pestanya masih lanjut. Jawab Seva. Kan dari tadi juga kita suruh ke kamar sama mama. Kamu gak boleh lama-lama berdiri sayang, iya kan? Bukan Azam namanya. Jika rayuan Pulau Kapuknya tak berhasil. Ratu Joda pun luluh karena rayuan Raja Jalal. Lalu bersedia ikut ke kamar yang disediakan di hotel milik Antonio ini. Meninggalkan tamu-tamu yang lain. Azam tertawa rendah lalu menggendong istrinya di depan, mencari kamar mereka. Bayu dan Cindy masih menikmati pesta dengan duduk di tempat mereka ditemani Antonio dan Adriana. Tidak melantai, Pak Bayu? Tanya Antonio pada besannya itu yang dibalas kekehan dengan gelengan kepala. Saya tidak terbiasa merkasano. Kenapa? Cindy pun menyela. Suami saya hanya akan berdansa dan naik panggung kalau penyanyi serta musik favoritnya ada. Adriana dan Antonio nampak saling berpandangan dan dengan wajah tak enak hati, menoleh pada besan mereka itu. Maafkan kami Pak Bayu, Ibu Cindy, kami tidak tahu musik dan penyanyi favorit Anda. Jadi, kami tidak mengundangnya. Kali ini, Bayu tertawa. Tidak apa-apa besan, santai. Kami bisa mengundangnya di Indonesia lain kali. Ucap Bayu sambil melirik ke arah istrinya yang jahil. Benarkah? Iya Mrs. Kasano. Di Indonesia sana, kami akan mengundang artis dari acara Dangdut Ekonomi dan Rhoma Irama jika sedang ada pesta. Jawaban Bayu seketika membuat Antonio merasa familiar dengan nama program tersebut. Saya familiar dengan nama dangdut, apa tadi? Saya mendengarnya belum lama ini. Tanya Antonio lagi. Lalu dijawab istrinya. Nama acaranya sama dengan milik orang yang sudah menculik Azam. Pekik Adriana yang kaget karena ia merasa ada hubungannya. Benar. Narendra adalah pemilik acara tersebut. Tepatnya, Yayan. Ayahnya. Narendra adalah pelaksana. Jawab Bayu. Ya Tuhan, berarti kalian saling mengenal. Tanya Adriana lagi. Kami mengenal mereka. Tapi rupanya mereka tak mengenal kita. Jawab Bayu yang diangguki Cindy. Membuat Antonio terlihat sangat geram mengingat cucunya jadi korban penculikan. Aku pastikan mereka mendekam di penjara dan membusuk di sana. Siksaan demi siksaan harus mereka lalui sampai mereka berpikir kalau kematian jauh lebih baik. Ucapan Antonio membuat Bayu dan Cindy seling berpandangan. Ayah kandung Aprilia itu 11-12 dengan Andika Dilan Rohichan. Bahkan Boril pernah merasakan kekejamannya saat dicekal tidak boleh masuk ke kota Milan beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika Boril pernah melakukan KDRT pada Aprilia. Akses Boril masuk ke Milan ditutup dan mereka hanya bisa bertemu saat Aprilia datang ke kota Roma. Memang sebegitu kuatnya koneksi dan kekuasaan Antonio di sini. 79. Papa gak aneh kalau dia sama Andika sahabat baik ma. SSSTT. Tegur Cindy. Kini Bayu dan Cindy malah memikirkan nasib INDOSAIR saat ditinggal Narendra.
Walau bagaimanapun, Narendra itu salah dan jika terjadi sesuatu pada channel televisi itu, Yayan, ayah Narendra tak akan bisa menolongnya. Gimana Pak Yayan? Ya Pak. Mama ngilu kalau urusannya sudah diselesaikan sama Andika. Bayu tak menjawab. Ia hanya mengedarkan pandangannya. Di saat semua pasangan sibuk berdansa dengan pasangan masing-masing. Dan pandangan Bayu tertuju pada sosok tinggi besar berpakaian serba hitam sedang berjalan melepaskan dengan pelan pelukan istrinya dengan izin akan mengangkat panggilan telepon. Ia terlihat bersandar di sebuah tiang besar di tengah aula. Ya, Andika, putra bungsu mereka sedang tersenyum sambil fokus pada ponselnya. Jenis senyuman yang kalau diberi efek suara, akan seperti singa menggeram siap menerkam mangsa. Rupanya Andika mengangkat panggilan telepon dari pemilik INDOSAIR yang bagaikan mendapat hantaman tak terduga baginya kala melihat Narendra jadi bulan-bulanan Andika. Dengan suara bergetar dan menangis, Yayan bicara dengan Andika sambil berlutut di lantai. Istrinya pun menangis di samping Yayan. Tak menduga akan datangnya musibah seperti ini. Pak Andika. Saya. Lepaskan. Andika tak menjawab hanya menampakkan smirknya saja lalu menutup sambungan ponselnya. Membuat Bayu yang melihat itu berpikir akan ada sesuatu besar yang dilakukan putranya jika sudah smirknya nampak. Azam membukakan pintu kamar hotel milik mereka dengan menurunkan Seva sebentar. Lalu menggendongnya lagi. Walau agak ribet dan susah karen baju pengantin yang dipakai Seva lumayan berat juga, Azam sama sekali tak kesusahan agar Seva bisa masuk terlebih dahulu, setelah itu menutup pintu dan melihat dekorasi ruangan yang temaram. Dengan taburan bunga mawar berbentuk love di tengah ranjang. Lampu LED di bagian depan terkesan romantis dan mewah ditambah kanopi bed di setiap sisi ranjang. Dengan tirai terikat pada sisi tiang, membuat seperti tempat tidur kalangan raja dan ratu di zaman dahulu. Seva lalu turun dari gendongan suaminya. Kayak zaman dulu, ranjangnya pakai tiang begini. Ucap Seva menyentuh salah satu tiang kanopi tersebut. Azam berdiri di belakang istrinya lalu berbisik. Yang mendesain tahu, kalau pengantin prianya suka kewalahan kalau istrinya sudah mulai nakal. Jadi, butuh pegangan. Seva langsung berbalik dan menyipit pada suaminya. Wajah Seva memang cantik dengan hiasan make up flawless yang tahan lama. Namun Azam lebih tertarik pada pakaian yang dipakai Seva. Hinggalah fokus memperhatikan pakaian itu terus. Liatin apa? Tanya Seva. Resleting buat bukanya bagian mana? Seva terkekeh. Biasanya main robel. Jangan, ini baju bersejarah. 80. Seva terkekeh. Semua baju bersejarah dan gak boleh dirusak. Ucapnya. Azam berdecak tak sabar. Iya sayang, mana resletingnya? Katanya mau dimandiin. Kok aku yang buka baju? Ujar Seva menguji kesabaran Azam. Nanti bajunya ikutan basah kalau gak dibuka. Seva tersenyum lalu membalikkan badan. Tilenya ia sibak. Agar resleting yang berada di punggungnya terlihat oleh Azam. Azam pun tak menyiakan kesempatan. Ia turunkan resleting itu dan punggung putih bersih Seva, langsung menyejukkan indera penglihatannya. Ia turunkan gaun pengantin yang lengannya panjang itu dengan tak sabaran. Hingga berkumpul di perut. Seva rupanya menggunakan lingerie berwarna hitam yang kontras dengan kulit putihnya. Punggungnya terbuka dan hanya ada tali kecil penyangga penutup dada yang diikat ke belakang leher. Pandangan matanya meredup. Melihat begini saja, Azam sudah ingin menelan istrinya bulat-bulat.
Namun Azam bersabar. Lah terlalu kotor untuk menyentuh istrinya sekarang. Azam menurunkan lagi gaun berbahan sutra itu sampai luruh ke bawah dan jatuh di kaki istrinya. Azam benar-benar dimanjakan dengan pakaian yang dipakai sang istri. Wanita hamil dengan lingerie tipis berbahan renda transparan dan bagian bawahnya hanya berbentuk G-string, adakah yang lebih seksi dari itu? Inikah kado ulang tahun abang?